Denny Indrayana sudah tamat episode dari mencari panggung, tamat, sudah tidak bisa berkutik lagi ya, sudah menemui jalan buntu. Sayembaranya berhadiah itu yang walaupun dinaikkan sampai berapa kali ya oleh netizen, beberapa netizen mengatakan itu sayembara hadiahnya berasal dari mana. Ada yang mengatakan ya, ini netizen ya, apakah hasil daripada kasus korupsi yang diduga Denny Indrayana ini terlibat ya. Itu pertanyaan-pertanyaan daripada netizen. Yang pasti Denny Indrayana saat ini bahkan menjadi olok-olokan netizen dikarenakan datang dari Australia kembali ke Indonesia ini dengan membawa banyak dugaan-dugaan kasus yang masih berlangsung ataupun belum selesainya kasus di mana Denny Indrayana sebagai tersangka ya diduga terlibat dalam kasus korupsi yang kita belum tahu sampai di mana kasus tersebut. Apa yang dikuliti oleh netizen selaras dengan apa analisis berikut ini. Guys, profesi menjadi seorang sopir itu sesuatu yang mulia dan pasti sangat berkah dan bermanfaat bagi keluarga. Tapi menjadi unik ketika seorang Profesor Denny Indrayana yang belakangan koar-koar mempertanyakan tentang ijazahnya Mas Gibran, itu ternyata adalah seorang yang pernah hijrah ke luar negeri dalam rangka menjadi pekerja sopir. Ini menarik menurutku. Sekali lagi, bukan sesuatu yang hina, tapi menjadi menarik. Kenapa menjadi menarik? Jadi gini, kita tahu Denny Indrayana adalah seorang mantan wamen di saat eranya Pak SBY, bahkan juga pernah menjadi calon kepala daerah namun kalah. Dan nampaknya kondisi yang terjadi sama Denny ini, dia juga semakin terpuruk ketika disangkakan sebagai seorang yang diduga ikut mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek tertentu yang akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka. Sampai dengan saat ini status beliau belum pernah kemudian ada kejelasan apakah ada SP3 kalau di kepolisian atau di Ponering dari pengadilan. Sekali lagi kita tidak pernah tahu. Sampai saat ini statusnya sih masih ngambang. Nah, yang menarik adalah beliau ketika kemudian hijrah ke Australia, mungkin ya seperti yang beliau gambarkan sebagai seorang advokat, pengajar di Australia. Tapi yang menarik adalah beliau juga ternyata ditemukan sebagai salah seorang driver taksi. Sekali lagi ini menarik ya. Sekali lagi ini biasa guys ya, bukan sesuatu yang hina, tapi menjadi sangat menarik. Ya, yang lucu adalah orang ini datang lagi ke Indonesia atau mungkin dari Australia juga kemarin sempat kembali koar-koar membicarakan soal ijazah Mas Gibran. Artinya yang ingin saya bilang di sini, ini orang nampaknya lagi ya kepingin mendapatkan panggung, tapi panggung nampaknya sulit didapatkan, maka yang dilakukan adalah dengan kerja-kerja yang dianggap sebagai perjuangan secara kritis, walaupun aku menilainya sebagai bentuk dari menaifkan posisi beliau sebagai seorang profesor hukum. Oke, ada beberapa cuplikan video yang ingin aku perlihatkan ke kawan-kawan. Kita tonton dan mari kita saksikan bersama. Ini dia guys. Akhirnya itu yang menyebabkan dia hidup di luar negeri sebagai supir taksi online. Denny Indrayana melakukan itu bagian dari menunjukkan bahwa dia betul-betul orang pesakitan tuh, pecundang. Nah, dia dijadikan tersangka 2015 oleh Barreskrim, yang sampai sekarang statusnya masih tersangka. Itu yang PMN Gateway ya? PMN Gateway, yang sampai saat ini masih jadi tersangka, itu pertama. 2020, Denny Indrayana itu ikut pilkada, pilgub, kalah. Dan dia melakukan gugatan ke MK, yang ketua hakimnya MK itu Anwar Usman. Gugatannya mungkin karena merasa dicurangi? Merasa dicurangi, karena dianggap bahwa selisihnya nggak begitu besar, nggak begitu banyak. Dilakukan gugatan di MK dan kalah. Dan ketua hakim MK-nya waktu itu Anwar Usman. Pamannya Gibran ini yang dulu belum jadi paman. Oh, waktu itu belum. Belum jadi paman. Dan harus kita tahu juga testimoni dari para penggiat
hakim konstitusi dan lain sebagainya, itu menyampaikan bahwa Anwar Usman itu termasuk hakim konstitusi yang sangat punya memegang sekali idealisme, Integritasnya ada ya. integritas dan lain sebagainya. Lalu 2024 ini udah kalah nih, udah pecundang nih kan. 2024 dia mulai lagi coba untuk mempertaruhkan hidupnya masuk ke dunia politik dengan maju sebagai calon legislatif dari Demokrat kalau nggak salah. Nah dia maju caleg kalah juga. Akhirnya itu yang menyebabkan dia hidup di luar negeri sebagai supir taksi online. Sakit hati ya, sakit bro. Jadi keluar ke Australia itu bukan dalam rangka merantau, benar-benar merantau, tapi Ya, untuk keluar dari situasi dan kondisi yang dialami itu ya. Frustasian lah dari dalam hal politik gitu loh. Ini yang aku bilang unik guys. Kenapa menjadi unik? Karena sosok Denny Indrayana merupakan tokoh sentral, tokoh politik nasional, pernah menjadi wakil menteri, cukup tersohor di Indonesia, kemudian pergi ke Australia, itu dalam bahasanya Bang Semar ini, nampaknya dia sakit hati, dia punya masalah, kalah di pilkada, menggugat waktu itu Anwar Usman, ketua MK-nya. Anwar Usman ini pamannya Gibran, tapi di saat itu belum menjadi paman ya, karena kita ketahui bersama bahwa Pak Anwar Usman ini menikah dengan saudaranya Pak Jokowi, itu bukan di saat pernikahan pertama, dalam artian ini adalah pernikahan yang berikutnya ya. Jadi artinya posisi kedua-duanya adalah orang yang sudah dewasa ya guys ya. Jadi bukan sejak awal Pak Usman ini adalah paman dari Mas Gibran gitu. Jadi ini belum lama saja. Nah di 2020 itu kebetulan Pak Anwar Usman belum menjadi ipar dari Pak Jokowi. Dan gitu. Nah ini menarik. Kenapa sekali lagi yang jadi menarik adalah bukan soal menjadi sopirnya, tapi betapa Denny Indrayana itu diposisikan sebagai orang pesakitan, pecundang. Dia orang yang kalah dalam kontestasi politik, kemudian ya biasa orang kan butuh healing, butuh menikmati kehidupan, akhirnya ke luar negeri. Ya syukur-syukur sih di beberapa kalangan mengakui bahwa memang saya mau healing, saya mau hilangin stres gitu kan. Tapi kalau dia ini kan merasa bahwa dia adalah seorang profesor, pengajar di Australia, hidupnya luar biasa, bla bla bla. Padahal ada realitas yang nampaknya juga ditutupi. Nah hari ini terbongkar. Oke, kita ke video selanjutnya. Tapi buat kita, buat publik sudah melihat siapa Denny Indrayana. Sekarang dia coba untuk mengomentari soal kasus-kasus korupsi. Kenapa dia nggak memperjelas sendiri soal tersangka dia? Ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan kasus tidak pidana korupsi. Mungkin mengupayakan deponering Iya, atau apalah yang paling penting statusnya jelas gitu loh. Jangan Iya. juga akhirnya seakan-akan dia mengomentari orang dengan dalilnya rasa keadilan. Padahal dalam kasusnya dia sendiri yang sampai sekarang ini masih jadi tersangka, rasa keadilan itu belum terlihat. Rasa keadilan kan bisa rasa keadilan buat banyak orang, buat dirinya sendiri. Nah itu aja dia tidak bisa memperjuangkan. Ya menurut saya, kalau gambarannya seperti itu, mosok ya kita mau dengar, mosok kita mau berpengaruh. Mosok ya Mas Wapres juga harus melihat bahwa ini bagian dari penting? Nggak penting. Selain bahwa dia juga pengen cari panggung, karena mungkin di sana juga taksi online-nya di Australia di sana udah nggak laku ya. Mungkin banyak pesaing kan, bandnya nggak tahu juga. Bukannya lawyer luar sana bang. Nggak tahu. Kan dia bilang, kan dia jadi driver, iya kan dia bilang dari driver online, taksi online segala macam. Miris juga kita, gitu loh. Seorang Denny Indrayana seperti itu kan miris. Tapi ya itulah politik. Tapi buat kita, betul guys ya. Jadi memang udah nggak penting sebenarnya apa yang dilakukan oleh Denny Indrayana itu. Makanya kalau Mas Wapres kemudian terjebak misalnya terkontaminasi atau merasa kayak didikte ya, tunjukkan ijazah, tiba-tiba Mas Wapres mengambil ijazah dan memperlihatkan. Jangan Mas, dulu Mas Wapres memperlihatkannya ketika beliau mencalonkan diri sebagai wakil presiden, dan saat itu dia memanggil teman-teman media. Waktu itu status beliau sebagai wali kota Solo yang memang sedang berhadapan dengan situasi untuk menjadi calon wakil presiden. Tapi saat ini ketika sudah jadi wakil presiden, jangan pernah tunjukkan Mas. Kalau dulu boleh, kalau sekarang jangan. Kenapa? Karena kita tidak mau didikte oleh orang yang maaf loser, yang pecundang, yang bermasalah, yang koruptor, sok-sok bicara keadilan, bicara anti korupsi, bicara penegakan hukum, bicara moralitas, bicara etika, tapi dirinya sendiri itu tersangka guys. Anda kira kalau yang namanya tersangka itu tidak mencukupi alat bukti, ya kan? Kan seseorang disebut sebagai tersangka berarti betul-betul sudah memenuhi unsur
ya. Soal dia kemudian dipenjara atau tidak, dipidana atau tidak, terpidana atau tidak, itu soal pengadilan kan gitu. Nah, sebelum ada status resmi ini dia dicabut kah, deponering kah, SP3, ya berarti selama itu ini orang tersangka. Baru mau bicara moralitas. Alhamdulillah Mas Wapres tidak terkontaminasi, tidak harus mengikuti kemauannya Denny, biarin saja dia gitu. Tapi nggak tahu sih, satu hari ini belum ada kabar dari Denny ini. Oke, kita ke video selanjutnya. Ketika Payment Gateway ini diangkat, saya berterima kasih justru. Karena dengan itulah saya menjadi visiting professor di Melbourne University of School. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menjadi perbincangan di media sosial. Hal ini terkait dengan profesi barunya di Melbourne, Australia sebagai supir antarjemput. Menurut Denny, pekerjaan ini yang membuatnya senang. Apalagi saat ini Denny masih menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sistem pembayaran paspor secara elektronik atau Payment Gateway di Kementerian Hukum dan HAM. Sejumlah komentar pun muncul dari para netizen hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud MD atas status baru Denny Indrayana tersebut. Kita sapa langsung. Halo, selamat malam Pak Denny. Selamat malam. Pak Denny, sebelumnya ini sudah lama tidak muncul, sekarang muncul dengan informasi yang mengejutkan. Apa kabar Pak Denny? Kabar baik. Baik, Pak Denny, ini tanggapan Anda dari viralnya informasi yang beredar, tapi mungkin bisa dikonfirmasi terlebih dahulu. Ini sebenarnya menjadi supir apa sih? Supir taksi online kah? Atau supir pribadi begitu Pak Denny? Biasa teman-teman di sini itu kan ada beberapa yang punya jasa travel. Jadi saya membantu teman untuk membawakan kendaraannya dan memang tidak terlalu sibuk. Jadi mengapa tidak, kan ada tambahan penghasilannya juga lumayan. Oh gitu. Pak Denny, ini penasaran sebenarnya. Pak Denny kan di sana jadi supir yang mengantar warga negara Indonesia. Biasanya siapa saja Pak yang diantar? Apa tanggapan mereka biasanya? Ya macam-macam, biasa saja, ada turis ya kan yang memang jalan-jalan, ada anggota DPR yang kebetulan tidak dalam yang saya antar sih tidak dalam rangka dinas karena libur Natal kemarin. Jika tadi Bapak sempat menyinggung begitu, penghasilannya lumayan, bahkan di status media sosial Bapak juga bilangnya part-time dosen tapi full-time-nya nyupir begitu. Ini memang benar, penghasilan di sana memang cukup lumayan begitu untuk seorang supir di luar negeri? Ya lumayan, itu artinya kan relatif ya Mbak. Bapak juga bilangnya part-time dosen tapi full-time-nya nyupir begitu. Nah, ini. Jadi yang menarik adalah waktu diwawancara di Kompas, dia tidak mau mengakui posisinya sebagai sopir, yang diakui hanya sebagai seorang dosen full time. Padahal ya kalau kita dengar tadi wawancara dari seorang wartawan mengatakan bahwa ya separuhnya dosen, fullnya adalah sopir gitu. Jadi ini bagaimana orang mau bicara kejujuran, mau bicara keadilan, mau bicara hukum, tapi cara komunikasinya seperti ini, tidak mau mengakui bahwa dia lebih Tapi aku tunggu. Ngedosen sambil sopir itu berarti dosennya dosen apa gitu? Apakah dosen yang tidak ada penelitiannya? Kalau cuma aku pengalaman jadi dosen guys, aku rasa jadi dosen itu sibuk loh. Karena dia selain mengajar, aku cukup sibuk karena ada beberapa fakultas. Kemudian ada jam pagi, jam siang, jam sore. Selanjutnya, kadang-kadang dosen ada tugas sebagai peneliti. Aku pernah meneliti bahkan sempat keluar kota itu sampai sempat keluar negeri. Kenapa aku bilang keluar negeri? Karena aku penelitiannya dari Sulawesi Utara ke Sebatik. Sebatik itu Kalimantan Utara perbatasan Malaysia. Jadi pas di Sebatik itu beberapa sesi kita pindah ke Malaysia gitu, karena ada perbatasan yang memang ini rumah depannya itu Indonesia, rumah belakangnya itu Malaysia gitu. Jadi ya hitungannya ke luar negeri juga gitu. Tapi ya memang ke luar negeri dalam artian sempat ke Sabah. Nah, yang paling menarik adalah kalau dia mengatakan bahwa fullnya menjadi seorang sopir, terus separuhnya cuma pekerjaan sebagai dosen, berarti dosen yang ngapain? Cuma cuap-cuap, cuma ngajar satu kelas, atau dosen yang menurutku akhirnya dosen yang tidak maksimal kalau seperti itu ya guys ya. Tapi inilah ya fakta bahwa ada filosofi dari problem Denny Indrayana yang menyebut bahwa dia sebagai sopir kemudian balik ke Indonesia tiba-tiba mencoba mengangkat namanya. Jadi dia ini gini,
ada semacam kekosongan setelah lama menjadi politisi, kemudian meliburkan diri jadi dari politisi menjadi pekerja. Orang ini kan sudah tidak mengupgrade lagi pengetahuannya tentang hukum di Indonesia, pengetahuannya tentang bagaimana berbangsa Indonesia menurutku, karena kulturnya udah kultur berbeda, tidak hanya kultur dalam konteks berkebangsaan dengan warga negara asing, tapi dengan sistem kerjanya, pekerjaannya kan sudah bukan lagi pekerjaan yang sifatnya gagasan, pengetahuan, melainkan pekerjaan yang sifatnya teknis, yaitu sebagai seorang sopir. Aku nggak membayangkan pekerja-pekerja sopir itu pasti cukup kesulitan untuk mengontrol dan juga mengupgrade dirinya dari sisi gagasan dan pengetahuan. Jadi ketidakdewasaan Denny Indrayana walaupun beliau seorang profesor itu akhirnya terlihat, guys. Kenapa aku bilang terlihat? Karena ketika dia datang ke Indonesia dengan membuat sayembara terkait ijazahnya Mas Gibran, terlihat kekanak-kanakan gitu. Tapi akhirnya menjadi wajar karena memang beliau cukup lama menjadi sopir di Australia gitu. Jadi udah nggak upgrade lagi, bukan tidak update ya, tapi tidak upgrade psikologi dan mental berpolitiknya. Tiba-tiba datang ke Indonesia, berlagak sebagai pahlawan, berlagak sebagai seorang pendekar, padahal dia lari ke Australia itu dalam status sebagai tersangka, yang kemudian balik lagi ke Indonesia, lupa dengan statusnya sebagai tersangka, tiba-tiba bicara soal moralitas yang sebenarnya jauh lebih bermoral Mas Gibran ketimbang dia gitu. Oke, kita lanjut aja dulu, guys. YouTuber Nusantara lawan DFK. Asik. Sampaikan kebenaran dengan data. Sampaikan kritik dengan baik. Mantap. Jangan Makasih Mas caci Menteri. maki, jangan mencemooh, itu bukan budaya kita. Mantap. Dari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita semua bersatu. Mantap. Ya, ini arahan dari Mas Menteri. Ini waktu aku kebetulan ikuti upacara dan berkesempatan untuk bersama beliau, saya sedikit ngobrol dan memperkenalkan diri sebagai bagian dari YouTuber Nusantara, dan beliau kaget, Mas YouTuber Nusantara ya? Ya bantu-bantu dong, kita jangan sebar-sebarkan informasi yang tidak benar gitu. Nampaknya istana udah dengar nih tentang YouTuber Nusantara. Oke, makasih Mas Prasetyo. Mas, tadi katanya Pak Prabowo sama Pak Jokowi dan Mas Gibran tampak akrab tadi Mas pas upacara. Ternyata itu mungkin ada apa hal yang dibahas yang tertawa juga kayak tadi Mas. Selama ini juga beliau dengan Pak Presiden Jokowi sangat akrab, bahkan kalau di beberapa media-media sosial kadang menyebutnya kan bestie juga. Nyaman dengan suara keras ya, yang kepanasan, agar dapat menutup sabar telinga ya. sejenak. Mengurangi ketidaknyamanan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya, jadi alhamdulillah kita merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur di bawah kepemimpinan Bapak Haji Prabowo Subianto. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang maju, membanggakan, negara yang diperhitungkan dunia, dan kuncinya satu, seperti sampaikan Bapak Prabowo, kita semua harus bersatu. Apapun latar belakang kita, agama, daerah maupun partai, kita harus bersatu untuk Indonesia. Terakhir Bang, bagaimana lalu lintas media sosial yang begitu luar biasa hiruk pikuknya? Ya, semua publik bisa menyikapi media sosial dengan lebih bijak, lebih hati-hati. Apabila ada berita tidak baik, harus kita klarifikasi bersama-sama. Apabila ada berita yang baik, mari kita sebarkan bagi kepentingan masyarakat bangsa. Mari gunakan secara bijak media sosial. Siap, Abangku Bang Fitra. Luar biasa, guys ya. Ini waktu momentum ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, aku berkesempatan bertemu dengan beberapa tokoh. Sangat berterima kasih sekali bisa berjumpa dengan beliau-beliau, dan alhamdulillah juga bisa berkenalan. Dan terima kasih buat Pak Presiden yang sudah memberikan tiket kepada banyak masyarakat, terutama kita-kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita senantiasa mendoakan pemerintah kita, memberikan dukungan kepada pemerintah kita, sembari juga mengapresiasi buat siapa saja kawan-kawan oposisi dan kawan-kawan mahasiswa yang terus bergerak memberikan kritik dan masukan kepada aparat. Itu juga perlu kita dukung, guys, selama kritik dan juga arahan serta saran dari masyarakat kita itu penuh dengan data, penuh dengan argumentasi yang argumentatif, penuh dengan
pernyataan-pernyataan yang rasional, tidak membuat gaduh, tidak sekedar anti atau kebencian yang didahulukan, tapi benar-benar ada refleksi sebagai bagian dari entitas bangsa. Oke, salut. Oke guys ya. Momen kebersamaan dan kehangatan Prabowo Subianto diapit oleh Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka ramai, dan bahkan kalau kita hitung rata-rata secara umum, ketika Prabowo Subianto diapit duduknya oleh Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka, itu syutingnya lama, itu lama sekali, seakan-akan ingin memberikan pesan politik. Wajar kalau kemudian pembicaraan soal duduknya Pak Prabowo Subianto yang diapit oleh Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan Pak Jokowi, itu menjadi spotlight dan tentu saja menjadi konsumsi pemberitaan hingga saat ini yang tidak berkesudahan. Tentu banyak sekali tafsir-tafsir yang bermunculan. Pertama, tentu ini adalah semacam chemistry politik yang tidak bisa dibantah. Kan tidak mungkin kalau tidak ada chemistry antara tokoh-tokoh ini bisa saling duduk satu sama yang lain, dan kemudian sangat kelihatan sekali secara gestur politik, baik Pak Prabowo Subianto, Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka itu kan sangat kelihatan happy, dan kemudian menunjukkan bagaimana kehangatan hubungan antara ketiganya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah. Dalam segi teori komunikasi politik, kalau suasananya tidak happy, kalau tidak ada chemistry, pasti bukan hanya suasananya yang tidak nyaman, juga pastinya tidak akan hadir dalam acara-acara kenegaraan seperti peringatan 17 Agustus ini. Jadi memang secara explicitly ini adalah semakin menegaskan bagaimana hubungan politik antara Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi baik-baik saja, antara Pak Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka juga baik-baik saja. Oleh karena itu, ketika melihat video yang beredar luas, Pak Prabowo Subianto duduknya diapit oleh Gibran dan Pak Jokowi, secara komunikasi politik minimal panggung depannya, hubungan ketiga tokoh ini terbangun chemistry yang tidak seperti yang dispekulasikan oleh publik. Terbangun tidak seperti spekulasi publik, ya guys. Ini menurutku bagus informasi yang disampaikan oleh Bang Adi Prasetyo. Oke guys, demikian ya video di kesempatan kali ini. Aku setuju dengan Mas Adi. Boleh nggak aku berpendapat begini? Sebenarnya coba kita minta teman-teman surveyor, ketika kemudian melihat posisi Pak Jokowi dan Gibran diapit atau mengapit Pak Prabowo, atau hubungan mereka diperlihatkan semakin mesra, dan kemudian terus melibatkan Mas Gibran di setiap kegiatan-kegiatan atau momen-momen. Kemarin Mas Gibran diberikan kepercayaan Pak Prabowo yang mengesahkan atau mengukuhkan Paskibraka. Kemudian ada di beberapa kegiatan tetap Mas Gibran sudah mulai dilibatkan, yang sebelum-sebelumnya kan terlihat sepi itu, walaupun Mas Gibran nggak merasa ada apa-apa dan memang tidak ada apa-apa, tapi seperti kursi yang tidak disamakan itu kan jadi masalah. Dan begitu juga dengan Pak Jokowi yang dilibatkan dalam rangkaian-rangkaian kegiatan. Ada penghormatan Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi. Nah, setelah fenomena pemandangan ini, coba seminggu kemudian Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu kembali disurvei oleh teman-teman surveyor. Aku yakin akan ada ketidaksamaan. Aku nggak mau bilang berbeda secara signifikan, tapi yang jelas ada ketidaksamaan. Survei itu pasti akan meningkat lebih tinggi. Itu aku serius. Karena gini guys, kadang-kadang ketidakpuasan masyarakat kepada Pak Prabowo kemarin bukan ansih semata perkara program, aku yakin. Karena ngeri loh, di bukunya Presiden Solusi itu bagaimana Pak Prabowo ternyata menyelesaikan ratusan bahkan ribuan problem yang diselesaikan secara konkret. Artinya sebenarnya Pak Prabowo ini punya program kerja yang luar biasa gitu. Ya, cuma kan memang kita kebanyakan disuguhkan di ruang publik dengan sesuatu yang ya negatif-negatif terus, blunder bicara lah, ada korupsi lah dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi kita tidak menjangkau lebih jauh, ada program atau ada aksi nyata dari pemerintah Prabowo Gibran yang ternyata betul-betul itu berefek kepada ruang publik, terutama masyarakat kelas bawah. Nah sekarang kalau kita mau memahami secara serius, bisa saja juga selain masalah problem program kemarin yang diributin sehingga menurunkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Prabowo, ada juga sentimen terhadap eksistensi Pak Jokowi dan juga Mas Gibran sebagai wakil presiden
itu kemudian tidak mendapatkan posisi dan semacam pelayanan yang prima hubungan antara presiden dan wakil presiden, terutama dengan bunyi-bunyi bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin memisahkan antara Prabowo dan Gibran. Makanya kemarin sempat diributin bagaimana kemudian Gibran presiden pecah kongsi sama Pak Prabowo, itu kan terjadi seperti itu. Walaupun Mas Gibran sendiri tidak pernah berspekulasi itu dan tidak pernah terpikir ke situ. Apalagi kami relawan-relawannya Mas Gibran secara langsung justru mendapat perintah untuk menjaga keutuhan negara ini dengan baik-baik, menjaga kondusivitas, tidak ada yang namanya bentoran antara ruang Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, itu seperti itu. Tapi kita nggak bisa menafikan bahwa netizen punya pandangan-pandangan yang berbeda. Tapi yang ingin aku tegaskan di sini, betapa sesungguhnya eksistensi Gibran yang tidak mendapatkan porsi bagus di kacamata publik itu membuat kepuasan masyarakat juga kepada pemerintahan hari ini agak bermasalah. Tapi coba Anda lihat keharmonisan yang ditunjukkan Prabowo, Jokowi, Gibran, itu pasti ada potensi yang cukup signifikan perubahan survei. Ya mungkin keliru, tapi cobalah. Aku berharap sih ada survei lagi. Yang survei kemarin SMRC, coba survei lagi. Menurut kalian bagaimana guys? Tulis di kolom komentar. Kita